10 tahun yang lalu, sebagian besar analis salah membaca Indonesia. Bukan karena mereka kekurangan data, bukan karena Indonesia tidak terlihat, tetapi karena mereka melihat ke arah yang salah. Selama bertahun-tahun, percakapan tentang Asia mengikuti pola yang sama. China akan mendominasi manufaktur, Jepang akan memimpin industri maju, Korea Selatan akan menguasai teknologi. Lalu Indonesia akan terjadi pasar yang menjanjikan, dengan potensi yang belum tergarap. Itulah prediksinya. Hari ini, prediksi itu semakin terlihat usang. Karena ketika banyak pengamat sedapan jari Asia Timur bersaing serba suat Saimantin, Indonesia diam-diam mengubah aturan permainan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba pikirkan ini. Negara setara mana yang saat ini memiliki populasi lebih besar? Indonesia atau gabungan Jepang dan Korea Selatan? Gabungan orang tahu jawabannya adalah gabungan Jepang dan Korea Selatan. Tetapi pertanyaan yang sebenarnya, pihak Malaysia tidak memiliki masa depan demografi yang lebih kuat dalam 20 tahun ke depan. Jawabannya biar sulit bisa ditebak. Assalamualaikum. Ada satu momen ketika Indonesia berhenti dipandang hanya sebagai negara yang memiliki potensi dan mulai dipandang sebagai negara yang memiliki kepentingan strategis. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari kapan momen itu terjadi. Karena itu tidak terjadi setelah satu pemilu. Itu tidak terjadi of train. Itu syarat ada sats din penemuan itu tervine betai rek and norsui disri the raceman smis gerwer dan rematin. Selama 2 tahun terakhir, Indonesia terus menarik investasi besar ke sektor manufaktur, mineral, infrastruktur, dan pengolahan industri. Pada saat yang sama, banyak ekonomi maju di Asia Timur menghadapi pertumbuhan populasi yang lebih lambat dan tekanan demografi yang semakin besar. Peristiwa-peristiwa ini mungkin terlihat tidak berhubungan. Padahal tidak. Justru peristiwa-peristiwa inilah yang menjelaskan beberapa perusahaan terbesar di Asia Timur memberi kasih perhatian lebih besar dibanding besar boy. Dan ada sulasan di balik perubahan ini dan bertigmas kang iberla di scoreward. Tetapi kekalasan di mais, kita perlu memahami mengapa kebangkitan Indonesia mengejutkan begitu banyak orang. Mari kita mulai dari geografis. Beberapa negara menghabiskan waktu berabad-abad untuk menciptakan keunggulan strategis. Indonesia lahir dengan salah satunya. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dekat dengan beberapa jalur perdagangan maritim terpenting di dunia. Ribuan kapal melintasi perairan di sekitar Indonesia setiap tahun, membawa perdagangan global dalam jumlah yang sangat besar. Selama puluhan tahun, fakta itu selalu ada. Tetapi geografi menjadi semakin berharga ketika dunia menjadi semakin sulit diprediksi. Dan dunia saat ini memang semakin sulit diprediksi. Rantai pasok berubah. Jalur perdagangan menjadi semakin penting. Posisi strategis kembali menjadi faktor utama. Indonesia tiba-tiba berada tepat di tengah salah satu persimpangan perdagangan paling penting di dunia. Mungkin Anda berpikir bahwa geografi saja tidak bisa menciptakan kekuatan ekonomi. Dan Anda benar. Lokasi menciptakan peluang. Apa yang dilakukan suatu negara terhadap peluang itu akan menentukan segalanya. Dan disinilah cerita ini menjadi lebih menarik. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Tetapi ukuran populasi bukan bagian terpenting dari cerita ini. Yang lebih penting adalah usia penduduknya. Usia median Jepang berada di atas 49 tahun. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah yang pernah tercatat di negara maju. Populasi Cina bahkan sudah mulai menyusut. Sementara itu, Indonesia masih menikmati keuntungan dari tenaga kerja yang relatif muda. Perbedaan ini sangat penting, karena ekonomi tidak tumbuh karena statistik, ekonomi tumbuh karena manusia. Pekerja, konsumen, pengusaha, pembeli rumah, pengguna teknologi, pembayar pajak. Ketika banyak negara Asia Timur sedang mempersiapkan diri menghadapi kekurangan tenaga kerja, Indonesia masih terus menambah jutaan orang ke dalam ekonomi produktifnya. Itu menciptakan momentum. Dan momentum adalah sesuatu yang sulit ditiru. Disinilah realitas emosional mulai berubah. Semula Belhanyun, banyak orang Indonesia diajarkan untuk mengagumi apa yang dibangun negara selain. Hari ini, sebagian dari negara-negara itu justru mulai melihat nilai besar
apa yang sedang dibangun Indonesia. Perubahan itu jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Namun demografi saja tidak cukup untuk menjelaskan perhatian yang diterima Indonesia. Alasan berikutnya bahkan lebih penting. Sumber daya. Bukan sumber daya biasa, tetapi sumber daya strategis. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Kedengarannya teknis, tetapi sebenarnya tidak. Nikel memainkan peran penting dalam banyak rantai pasok baterai kendaraan listrik. Dan kendaraan listrik bukan lagi industri kecil. Ini adalah force that satu dari sisi industri tasnya dalam sejarah modern. Selama 4 tahun Indonesia mengekspor bahan mentah, sementara proses bernilai tinggi di negeri. Mudah ada risiko pendatar. Tetapi sebesar jernihan teknisnya di luar Indonesia. Lalu sesuatu berubah. Indonesia mulai mendorong hilirisasi industri. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia semakin mendorong untuk bersentrasi dalam enten dan manufaktur di dalam negeri. Hasilnya mengejutkan banyak pengamat. Miliaran dolar mengalir ke kawasan industri, smelter, proyek baterai, dan fase manufaktur. Indonesia tidak memasuk di hindiwan. Indonesia ikut membangun. Pikirkan sedikit seperti hal itu. Negara yang lebih berpengaruh ketika sedia dan masa depan semubuditnya sendiri solat pasca memiliki. Minyak mengubah pengaruh sebagian negara di Timur Tengah. Semikonduktor mengubah posisi Taiwan. Manufaktur maju mengubah Korea Selatan. Indonesia sedang menempatkan dirinya di tengah salah satu perubahan industri terpenting abad ini. Hal itu mengubah cara pemerintah berpikir. Hal itu mengubah cara perusahaan berpikir. Dan pada akhirnya, hal itu mengubah cara dunia berpikir. Satu kalimat singkat menjelaskan alasannya. Pengaruh menciptakan perhatian. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri. Mengapa perusahaan-perusahaan Asia Timur terus berinvestasi besar-besaran di Indonesia jika Indonesia hanya sekadar pelanggan? Jawaban atas pertanyaan itu membuka lapisan berikutnya dari cerita ini. Infrastruktur. Disinilah persepsi dunia mungkin berubah paling drastis. Selama bertahun-tahun, para kritikus berpendapat bahwa geografi Indonesia membuat pembangunan skala besar menjadi sangat sulit. Terlalu banyak pulau, terlalu banyak tantangan logistik, terlalu terfragmentasi. Namun Indonesia terus membangun. Jaringan jalan berkembang, pelabuhan berkembang, bandara berkembang, kawasan industri berkembang. Lalu muncullah salah satu simbol paling jelas dari perubahan ambisi Indonesia. Indonesia meluncurkan kereta cepat operasional pertama di Asia Tenggara. Terlepas dari apakah seseorang mendukung atau menentang proyek tersebut, satu hal menjadi tidak terbantahkan. Indonesia mulai berpikir lebih besar. Dan itu penting. Karena infrastruktur bukan sekadar beton dan baja. Infrastruktur adalah kepercayaan diri yang terlihat. Ia memberitahu investor bagaimana suatu negara memandang masa depannya. Ia memberitahu dunia usaha apakah ekspansi memungkinkan. Ia memberitahu industri apakah pertumbuhan bisa ditingkatkan. Dan semakin sering, jawaban Indonesia terhadap pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya. Mungkin Anda berpikir bahwa proyek infrastruktur saja tidak bisa menjamin keberhasilan. Dan sekali lagi, Anda benar. Infrastruktur hanya menjadi kuat ketika terhubung dengan strategi yang lebih besar. Dan strategi itulah yang membuat Indonesia berbeda. Sumber daya yang terhubung ke pengolahan. Pengolahan yang terhubung ke manufaktur. Manufaktur yang terhubung ke logistik, logistik yang terhubung ke pasar global. Rantai itu semakin kuat dari tahun ke tahun. Namun masih ada perkembangan lain yang diremehkan banyak orang luar. Transformasi digital Indonesia. Ketika orang memikirkan Indonesia, banyak yang masih membayangkan komoditas terlebih dahulu. Padahal Indonesia telah membangun salah satu ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Jutaan bisnis kini beroperasi melalui platform digital. Pembayaran digital terus berkembang pesat. E-commerce telah menjadi bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Perusahaan teknologi semakin melihat Indonesia sebagai pasar pertumbuhan utama, bukan pasar sekunder. Dan hal ini penting karena satu alasan. Pengaruh modern berasal dari sistem fisik dan sistem digital sekaligus. Indonesia semakin kuat di keduanya. Sebuah negara yang memiliki sumber daya strategis, pertumbuhan industri, ekspansi digital, dan pasar konsumen yang sangat besar akan sulit untuk diabaikan. Itulah sebabnya investasi datang berbagai arah. China berinvestasi, Jepang berinvestasi, Korea Selatan berinvestasi, perusahaan barat berinvestasi,
dana Timur Tengah berinvestasi. Keberagaman itu bukan kebetulan. Itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Indonesia menawarkan peluang yang sulit ditemukan investor di tempat lain dengan skala yang sama. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang belum terjawab. Apa alasan sebenarnya Asia Timur semakin memperhatikan Indonesia? Bukan karena Indonesia telah menggantikan Asia Timur. Bukan karena Indonesia tiba-tiba menjadi lebih kaya daripada Asia Timur. Tetapi karena Indonesia semakin menjadi bagian penting dari masa depan Asia Timur, itulah perubahannya. Selama puluhan tahun hubungan itu sederhana. Indonesia memasok, Asia Timur memproduksi, Indonesia mengekspor. Asia Timur menangkap lebih banyak nilai tambah. Hari ini, persamaannya mulai berubah. Produsen Asia Timur membutuhkan mineral Indonesia. Rantai pasok industri membutuhkan kapasitas pengolahan Indonesia. Perusahaan global menginginkan akses ke konsumen Indonesia. Pertumbuhan kawasan semakin diuntungkan oleh ekspansi Indonesia. Hubungan itu menjadi semakin seimbang, dan keseimbangan mengubah persepsi. Inilah wawasan yang sering dilewatkan banyak pengamat. Kebangkitan Indonesia tidak terjadi karena satu sektor berhasil. Kebangkitan itu terjadi karena banyak keunggulan saling memperkuat satu sama lain. Populasi, geografi, sumber daya, infrastruktur, manufaktur, pertumbuhan digital, posisi strategis, masing-masing memperkuat yang lain. Kombinasi seperti itu sangat langka. Sangat langka. Tentu saja, tantangan masih ada. Kesenjangan infrastruktur masih ada. Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Tekanan lingkungan tetap menjadi masalah serius. Analisis yang jujur tidak boleh mengabaikan kenyataan itu. Tetapi, ada sesuatu yang mendasar berubah. Percakapannya telah berubah. Indonesia tidak lagi dibahas hanya sebagai negara yang memiliki potensi. Semakin sering, Indonesia dibahas sebagai negara yang memiliki kepentingan strategis. Dan perbedaan itu jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang, karena potensi menggambarkan masa depan. Kepentingan strategis memengaruhi keputusan hari ini. Dan keputusan hari ini membentuk hasil masa depan. Jadi apa yang sekarang Anda ketahui yang masih diabaikan banyak orang? Pertama, kebangkitan Indonesia tidak didorong oleh satu kisah sukses saja. Beberapa tren besar sedang bergerak cepat secara bersamaan. Kedua, ketertarikan Asia Timur terhadap Indonesia bukan hanya soal menjual produk. Semakin sering, hal itu berkaitan dengan kemitraan, sumber daya, pasar, dan pertumbuhan masa depan. Ketiga, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Pertanyaan yang lebih menarik adalah seberapa besar bagian dari bab berikutnya Asia yang akan melibatkan Indonesia. Dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang gagal melihat perubahan ini sejak awal. Mereka terus melihat Indonesia berdasarkan apa yang dulu Indonesia adalah. Sementara itu, Indonesia diam-diam sedang menjadi sesuatu yang berbeda. Sebuah negara yang mungkin mudah diremehkan kemarin. Tetapi is nu to you saif yung remens is